apalagi hukumnya sudah jelas. Ya, jika sholat sudah dikatakan wajib, kita tidak perlu lagi menggoyang-goyangkan apa hukumnya. Ya. Mulai ketika puasa Ramadan itu sudah wajib, tidak boleh lagi atau haramnya untuk merubah hukumnya. Ya. Jadi itu tadi pemaparan dari channel kita. Namun dari pemaparan tadi saya ada sedikit pertanyaan yang mungkin boleh saya tanyakan Ustaz. Dan nanti Bapak dan Ibu boleh memberikan atau melemparkan pertanyaan kepada narasumber kita. Sebelum itu saya coba bertanya kepada Dr. Buah yang ngomong. Dokter, tadi dikatakan Nabi itu adalah seorang politisi, sudah disebutkan tadi. Mungkin saya ingin tahu atau tambahkan contohnya lagi. Bukti bahwa Nabi SAW itu sebagai seorang pemimpin dan juga seorang politisi yang handal gitu. Jadi biar kita ini semakin yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi itu adalah dakwah politik Islam. Silakan. Ya, boleh setelah itu boleh. Iya, tadi kan sudah disinggung bahwa politik dalam Islam itu bahasa Arab itu disebut dengan siasat. Siasat itu seperti orang tidak bisa hidup secara sempurna tanpa budaya, dan itulah siasat. Anda sudah berkeluarga, punya bayi, pernah menyaksikan bayi yang menangis. Kenapa dia menangis? Mungkin karena lapar, haus, dan Allah yang besar. Itulah bahasa politik dari bayi. Dia menyatakan bahwa dia tidak bisa ngomong, maka nangis. Jadi itu sunatullah. Jadi dalam peristiwa budaya tadi, beliau sudah jelaskan dasar-dasarnya. Tapi saya mau sampaikan tentang matematikanya budaya itu sehingga membuat orang semuanya sejarah. Kan dimulai dengan perjanjian antara Syi'an wakil itu dengan Muhammad Rasulullah. Kan ditolak. Kenapa ditolak? Kalau dia mulai dari Rasulullah dulu, juga tolak. Karena Rasulullah itu ayat. Jadi kalau orang Quraisy itu mati, berarti dia sudah Islam. Kan itu Rasulullah. Oke, saya sampai bayangkan suruh hapus, ada tidak menghapus. Kemudian ada yang mana itu kan tadi tidak bisa baca. Kemudian perjanjian antara perwakilan Quraisy dengan Muhammad Rasulullah. Protes mereka. Muhammad bin Abdullah. Itu rohnya sekarang kalau sampai Muhammad Rasulullah itu harus diakui. Ya, karena dipakai oleh Islam. Yang ketiga, kalau orang dari Mekah ke Madinah itu harus dipulangkan. Kalau orang dari Madinah ke Mekah tidak perlu dipulangkan. Itu luar biasa semangat Rasulullah. Orang ke Madinah, Mekah ke Madinah berarti hijrah. Itu tidak boleh orang hijrah. Bukan karena keimanan, keyakinan, ketakwaan, dia tidak berhijrah. Kalau Anda buang emas di dalam lumpur bertahun-tahun, ambil lagi, dia bau, busuk, kotor, tapi dibersihkan tetap emas. Sebaliknya kalau Anda tembaga, ya, 1-2 hari, 1 bulan, perkara sekali. Dan ketika orang mau hijrah, itu sudah sampai 3 ketakwaan. 3 ketika dia suruh kembali, maka tidak apa-apa. Dia sudah kualitas emas. Sebaliknya kalau dari Madinah ke Mekah, tidak boleh kembali ke Madinah. Di sini 2 pendapat ahli sirah. Yang pertama, badan ini mereka disebut dengan resesi, pengkhianat. Kalau pengkhianat harus hukumannya mati. Yang kedua, para ahli sirah yang lain mengatakan bahwa itu operasi intelijen. Jadi berangkat ke sana menyiapkan, melakukan. Jadi sebagai intelijen seperti itu. Jadi itu luar biasa. Sudah.
betul-betul politisi, betul-betul ahli diplomatik, betul-betul negarawan. Karena itulah ketika sampai di Madinah, beliau ciptakan Syekh Ahmad ada 47 pasal. Orang bicara di Hamzah itu 47 pasal itu sudah bicara tentang bagaimana haknya kewajiban Ansor dan Muhajirin, Muhajirin Ansor, Ansar dengan Muhajirin dan Nasrani, dengan Yahudi dan penduduk Bani. Sudah ada 47 pasal. Jadi oleh karena itu maka coba Bapak-bapak yang baca sirah, Nabi ketika khutbah Jumat itu di dalam riwayat mata Nabi itu merah, orang punya bersemangat. Kenapa kan khutbah itu adalah perintah, instruksi, konsolidasi dan informasi tentang wahyu dan seterusnya. Seperti itu. Saya kira begitu. Maka kalau misalnya yang disebut dengan ada kan di kampung orang bilang bahwa ada tipu sunnah, ada yang biasa di kampung tipu sunnah. Saya katakan tidak ada tipu sunnah. Ya tipu ya tipu. Tapi kalau siasat itu ada begitu sendiri. Rasulullah dulu di sini. Ini ada pohon. Ada seorang pemuda, lagi kencang di sana. Begitu itu pemuda sholat, terus lagi itu pindah di sini. Nabi pindah di sini. Beberapa detik nanti kita punya indah dan 7, 8, 9, 10 kan. Kita cuma indah dan lima dia indahnya berapa. Beberapa detik kemudian ada orang yang bicara. Lihat tidak ada orang lewat sini, dari sini. Selama saya dari sini tidak ada yang lewat sini. Nabi tidak berbohong. Itu siasat. Jadi Nabi di sini, Nabi mana indah di sini, ini orang berbahaya dengan tidak. Maka Nabi tidak. Jadi tidak ada tipu sunnah, ya tipu tetap tipu. Tapi bahwa siasat itu benar adanya. Itu luar biasa. Tadi soal misalnya masuk pada Mekah, Nabi tidak suruh para sahabat-sahabat itu bahkan mobilnya. Suruh beliau lihat ada ngomong, oh masuk di mana-mana, pada itu. Tapi kalau sudah begitu atas. Itu contoh beberapa contoh. Ya. Ya, Ustaz tadi luar biasa. Tadi mungkin saya memahaminya adalah contoh yang tadi Nabi itu ya. Itu adalah bahasa Tauriyah ya. Memang itu bahasa yang sangat apa namanya ya? Sangat mufasa gitu bahasa gitu kan. Tadinya dikatakan, oh saya tidak melihat, tapi memahami saya bahasa Tauriyah gitu. Baik, sekarang ke Ustaz Ahmad ini. Satu saja. Berbicara tentang pentingnya kepemimpinan bagi umat. Nah, bagaimana dan seperti apa kepemimpinan umat yang benar yang harus kita terapkan di tengah-tengah umat muslim tadi? Baik, terima kasih. Jadi kalau misalnya bagaimana kepemimpinan yang ya kalau kita melihat fakta yang di depan kita, memang saat ini pemimpin kita ini tidak menerapkan atau menerapkan segalanya. Dan tentu saja ini merupakan satu bagian dari tugas kita sebagai kaum muslimin untuk terus berjuang mengupayakan bagaimana caranya. Ada beberapa tahapan yang memang harus dilakukan. Yang pertama tentu saja harus dibangun dulu awareness atau kesadaran tentang bagaimana seharusnya kaum muslimin ini punya pemimpin. Artinya apa? Harus dibangun dulu kesadaran bahwa pemimpin yang menerapkan Islam itu adalah bagian dari satu kewajiban. Itu. Lalu bagaimana cara menyadarkan ini? Nah, tentu saja ini harus lewat satu pembinaan, satu dakwah. Yang kalau istilah di dalam sirah Rasulullah itu sebenarnya istilah tasqif. Tasqif itu artinya pembinaan. Pemberian wawasan, membangun kesadaran, seraya tentu saja dibangun kembali akidah yang kokoh sampai
kaum muslimin ini menyadari betul bahwa satu-satunya sumber hukum, satunya yang patut dan wajib ditaati itu hanya Allah. Jadi pembinaan itu harus sampai kepada level itu, harus menjadikan satu-satunya tujuan dalam kehidupan itu hanya Allah. Itu adalah hak atas kita. Nah, yang kedua, sambil upaya pemulihan pemahaman itu dilakukan, juga jangan lupa kita tidak boleh lepas dari hubungan kita dengan Tuhan. Artinya kita harus terus-menerus berinteraksi dengan Tuhan sambil menyampaikan atau memberikan kesadaran, sambil memberikan contoh-contoh informasi terkait dengan masalah-masalah syariat. Sebagaimana kita ketahui bahwa aturan Islam sebagai satu aturan atau sistem yang sempurna itu adalah mengatur seluruh aspek kehidupan. Jadi kalau kita bagi syariat Islam itu secara global, itu sebetulnya kita bisa peras menjadi 3 syariat Islam. Pertama, syariat yang mengatur hubungan manusia dengan Sang Maha Pencipta atau Al-Khaliq. Itu syariat Islam yang pertama. Kalau kita bagi secara global, apa contohnya syariat yang mengatur hubungan manusia dan makhluk itu tertuang di dalam aspek-aspek hukum yang terkait dengan peribadahan, aspek-aspek hukum yang terkait dengan ubudiyah. Kalau kita bicara ubudiyah, kita bicara sholat, zakat, saum, haji dan seterusnya. Jadi itu adalah aspek hukum yang mengatur hubungan antara manusia dan Sang Penciptanya. Selain aspek hukum ubudiyah, juga termasuk di situ adalah aspek pemahaman tentang akidah atau keimanan atau keyakinan atau tauhid. Itu adalah syariat Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Sang Maha Pencipta. Yang kedua, syariat Islam itu bisa kita kategorikan juga dengan syariat yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Apa contohnya? Tata cara makan, berpakaian, kemudian tata cara berbicara, hidup dan sebagainya. Jadi sebegitu sempurnanya Islam sampai tatanan berpakaian pun ada syariatnya, ada aturannya. Mana pakaian yang dibenarkan oleh syariat, mana yang tidak. Itu aturan Islam yang mengatur hubungan manusia dan dirinya sendiri. Berpakaian, tata cara makan, jadi adab-adab atau yang kita kenal dengan istilah akhlak. Kalau kita umumnya mengenal istilah akhlak, itulah syariat Islam yang terkait dengan aturan yang mengatur hubungan manusia dan dirinya sendiri. Dan yang ketiga adalah aturan atau syariat Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain. Itu yang dikenal dengan istilah muamalah. Nah, kepemimpinan di dalam Islam ini adalah bagian dari hukum-hukum di dalam muamalah. Bagaimana seorang pemimpin mengatur yang dipimpinnya, kemudian bagaimana yang dipimpin itu taat kepada pemimpinnya. Itu semuanya diatur dalam bagian dari konsep muamalah. Tentu saja ada hal-hal yang lain seperti masalah ekonomi, perdagangan, bisnis, budaya, seni dan sebagainya itu terkait dengan masalah muamalah. Dan itu pun semuanya ada tatanannya, ada aturannya. Begitulah sempurnanya Islam. Makanya di dalam surat Al-Maidah ayat 3 itu kan dikatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah cukupkan nikmatku bagimu dan aku ridho Islam sebagai agama. Jadi barang siapapun kita, kalau yang masih meragukan tentang konsep-konsep syariat Islam yang terkait dengan tatanan seluruh kehidupan ini, bahwa
Dia sampai dia mengatakan, oh Islam itu tidak mengenal sistem kepemimpinan, oh Islam itu tidak mengenal aturan tentang politik, tentang ekonomi itu tidak ada di dalam Islam. Nah, kalau ada orang yang masih ragu dengan itu, berarti dia masih meragukan tentang Al-Quran surah Al-Maidah ayat ketiga tadi. Adapun kalau seseorang itu meragukan satu ayat di dalam Al-Quran, maka dia sama saja dengan kufur pada seluruhnya. Jadi tidak bisa dipisah-pisah. Itu tahap yang kedua, tahapul ma'lumah. Jadi kita terus-menerus melakukan pembinaan, terus menyampaikan dakwah, memberikan sosialisasi tentang indahnya hukum Islam, lengkapnya hukum Islam, bagaimana Islam itu mengatur seluruh tatanan kehidupan. Disinilah kesempurnaan Islam. Kita sampaikan kepada masyarakat Islam, pada masyarakat, pada umat. Dan yang ketiga, dengan munculnya kesadaran, dengan munculnya awareness, atau dengan kalau bahasa para ulama itu disebut wa'yusiasi, jadi kita untuk kesadaran politik tentang pentingnya menerapkan syariat Islam. Satu hal lagi yang harus kita lakukan adalah tolak nusrah. Tolak nusrah itu adalah mencari pertolongan kepada simpul-simpul umat, tokoh-tokoh. Nah, insya Allah Pak Dr. Abdullah yang mau itu bagian dari Ahlul Nusrah. Beliau ini yang akan mendukung besar-besaran terhadap penerapan syariat Islam itu di tengah-tengah kaum muslimin. Insya Allah. Itu ya. Jadi itu adalah setelah kita memunculkan opini umum di tengah-tengah masyarakat, sampai masyarakat kaum muslimin itu semua sadar bahwa ini sudah saatnya kita itu dipimpin oleh seorang yang menerapkan syariat Islam, kemudian disokong oleh para ahli nusrah, para tokoh-tokoh dari kalangan ahli politik, dari kalangan ahli agama, dari kalangan berbagai macam kalangan, termasuk kalangan militer. Kalangan militer ini perlu, karena mereka ini yang punya kekuatan. Kalangan militer yang muslim tentunya, kita mengharapkan dukungan sokongan dari kalangan militer yang muslim. Insya Allah itu adalah tahapan daripada kita akan disepakati untuk Islam itu diterapkan di dalam atau di tengah-tengah umat ini. Demikian dari saya. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Luar biasa pemaparannya. Nah, sekarang waktunya untuk tanya, diberikan kesempatan kepada teman-teman. Oh ya, 1, 2, 3, berarti pemaparan dulu. Oke. Orang Jawa bilang kalau menerima tamu itu kukuh lumbuh kukuh. Alhamdulillah saya kasih makan, sudah dikasih. Tapi kukuhnya belum. Anda tidak kenal saya. Jadi saya ngomong apa? Tidak ngomong apa. Kalau semua orang berbeda, kurikulum ya udah. Padahal yang saya omongkan amanah yang sangat penting. Pada saudara-saudara dari Makassar, amanah dari keharmonisan eksternal. Ini sudah zamannya dari komando 30 tahun yang ada 20 tahun atau 15 tahun yang amanah dari kalau ini konotnya dan Sultan Agung Kalimatullah pada pertemuan dari ada baik antara ada amanah yang kita bicarakan sekarang itu masalah komando. Kapan kita bicara? Kemarin saya
ketika saya akan letak dan berdoa, ya Allah, berikanlah hadiah kepada saya hadiah tentang pembebasan Aqsa. Lalu saya hayati tanggal 5 bulan 11 23 tanggal dengan 21 ini orang semua peserta yang datang di sana di Bekasi harus memberikan peringatan karena apa yang dilakukan oleh negara dan perusahaan. Apa yang sudah bergerak dan teman-teman kami yang ada memberikan hidup itu politik dan sebagainya. Kalau 919 adalah wahai orang yang beriman, bertakwalah dan bersamalah dengan orang yang benar. Maka ada bukti dari Rusia datang ke Indonesia ingin mengundang para ulama untuk membantu urusan. Bagaimana ini tentang Israel itu? Rumah saya dulu saya kami di Bogor itu 40 tahun dan sebelum naik itu melayani dan kawan kayak tadi bukan sekadar dia ingat ya kayak tadi saya berjuang, saya Bismillah rasa saya sudah rasanya kapan saya diturunkan ke Masjidil Aqsa. Begitu kemarin juga saya dari Israel di hati saja kita ini disebutkan dengan dasar yang tepat. Saya ada yang doa di Masjidil Aqsa itu karena kalau saya bagi saya yang harus tahu itu adalah kunci Islam dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad adalah Islam. Nabi Isa, Nabi Musa Islam. Berikan dakwah Islam yang baik-baik itu berasal dari Allah. Karena ada dari berburu Yahudi Nasrani berada yang melawan hukum Allah. Tapi apabila mereka bertobat, alhamdulillah, tapi memang dosa. Kalau dia berkata tegakkan hukum Allah, bukan ini mau tegakkan hukum Allah. Ya, amanatnya. Saya tahu menyelidiki beliau, saya tahu dari jamaah Arab Malaysia yang diharamkan itu, siapa yang membela? Pakai jubah sorban ini, jadi kalau dalam pemimpinan masih ada simbolnya. Kalau seorang jenderal nggak pakai tanda pangkat, bagaimana kita tahu? Di pondok-pondok desa simbol, jubah sorban. Di sini saya sering. Jadi saya malu kalau saya benar-benar pondok sekalian dan simbol panah ada, simbol haji ada, simbol intelektual ada. Ini saya mempertahankan ini juga dengan benar yang luar biasa. Tapi ingin saya sampaikan bahwa saya melaksanakan amanah. Boleh untuk mengingat saya dan amanah. Amirul Mukminin Al-Sunnah wal Jamaah Ahmad Bukhari saya betul. Kalau apa pangkat atau apa itu dari profesornya makan dari situ. Karena yang penting adalah amanah itu. Siapa yang berani kembali amanah? Siapa yang berani di Indonesia itu? Ada Imarah Islam Indonesia. Mungkin Tuan Buya Dr. Alumni setuju saya yang ada dalam sini. Karena telah menyampaikan amanah dari kami. Kita detik-detik berhubungan dia. Maka hadapi surat Al-Maidah ayat 11-23 itu selesai. Kita mau jihad takut Allah membagi dinutuhkan. Mau menang segala menang. Jangan-jangan Indonesia itu mengasahkan daripada yang seperti Om bilang anak ngomong gampang bukan pamer. Maaf dan harga yang mengantar saya, yang menjemput saya, yang ngasih traktir saya. Kalau saya nggak ngomong, kalau saya dengan apa di zaman dan memenuhi, saya adalah orang bisu atau orang mandul atau orang yang tidak peduli. Maka mohon maaf, saya mau mengeluarkan diri saya. Insya Allah saya datang dari Tuhan itu yang berhak untuk menjadi pemimpin dan berkewajiban. Ada duit Rasulullah SAW, tapi banyak disalahgunakan. Maka ini adalah duit Rasulullah SAW. Sekarang ada masanya juga harus dibuka agama sendiri. Dia akan muncul seribu pada Habib-Habib. Dari lihat dari Kiai Monogil yang mendirikan negara dan memberikan kesultanan Islam, masyarakat Islam, yaitu ada konsep yang tinggal kita laksanakan insya Allah sesuai dengan sunnah.
Kali lagi buru-buru atau sudah di sini karena kita sudah terikat dengan kalimat syahadat tadi. Ada kita semua bersaudara saling mengingatkan, saling mendorong, saling membantu. Dan kalau tidak ada yang memberikan sebagai kalimat bukan saya mengerti apa-apa, perintahkan kepada saya. Karena saya dapat perintah belah ini, belah dari kehamusan, dari saudara, dari segala macam. Terima kasih. Allah menerima kami dan terima hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Biasa ya. Tapi saya mau silakan. Assalamualaikum para pembicara yang saya hormati, bersingkat waktu saja, saya Alexander Alfidin, Usiran Guru, tokoh masyarakat lingkungan. Yang pertama saya ingin menanyakan kepada Bapak, apakah ini program yang insiden juga berkelanjutan? Karena saya belum dengar adanya promosi. Yang kedua, untuk menjadi seorang pemimpin saya agak agama. Interpretasi saya mendengarkan selama ini satu, mudahnya pemimpin itu terkontaminasi dengan bentuk lain, yaitu uang, jabatan dan sebagainya, sehingga sulit menjadi seorang. Yang kedua, ruang geraknya dibatasi. Contoh beberapa pemimpin Islam, naik sedikit, itu yang saya interpretasi. Jadi begitu sulitnya untuk menjadi seorang pemimpin. Makanya saya lebih senang revolusi, foto pas orang-orang tua saya dengan kita di foto pas generasi yang berjalan 4 atau 2004. Jadi sasaran marketingnya ini foto anak muda. Kalau kita tua, saya 63 tahun Pak jalan naik AS. Jadi foto satu generasi untuk mengantisipasi 2024. Itu generasi sekarang koki dengan 100%. Insya Allah ya, semoga semangat. Kalau kita ada semua bulan besok, saya maklum ke beliau karena saya sering di TV di acara ini saya biasanya saya bukan bertanya tapi tidak menyatakan. Bila itu budaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaannya apakah yang seperti ini akan terus ada atau memang sekali saja gitu ya? Bisa dijawab. Oh, jadi bukan. Baik, terima kasih. Nama saya Sutaryanto, saya warga Jalan Sabu. Jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada yang pertama, sekitar 10 tahun yang lalu, saya bilang kerja berita di Koran Republika bahwasanya tentara jenis Islam itu mereka paling takut kalau melihat umat Islam sedang sholat subuh berjamaah. Ini sayangnya umat Islam sekarang ini teman titik kurang mungkin sholat subuhnya sangat kurang. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah 5 bulan yang lalu sudah berbagi sosial media bahwasanya bangsa di Indonesia itu buat itu. Dengan nama-namanya yaitu bangsa mereka, nama Islam. Tapi dalam prakteknya itu masih sama dengan umum lain kontak bermasalah. Mungkin bisa di Ustaz. Pertama, gaul soalnya jadi saya tidak jelas. Tapi saya mau menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tidak ada presiden di dunia yang terpilih tanpa risiko dari White House. Itu yang harus dipahami. Ketika Ibn Muslimin menang Pilpres Mesir beberapa tahun yang lalu, hanya 1-2 tahun
kita lakukan. Jokowi ini 2009 sudah menghadapi tentang pertahanan Amerika dan sudah ditetapkan Jokowi akan jadi presiden setelah SBY 2 periode. Persoalan adalah bahwa kenapa presiden di dunia ini harus ditentukan oleh Haus? Karena hampir semua aspek kehidupan dunia itu dikuasai oleh Yahudi. HP kita, mal-mal, bank-bank, semua dikuasai oleh BI itu, Bank Indonesia itu punya pemiliknya. Karena dulu kita sudah ada utang dari Belanda, hasil keputusan sudah selesai di Den Haag, maka kemudian harus sekian ratus juta, maka BI menjadi korban. Amerika ini dikuasai oleh Yahudi Israel. Kenapa sekarang Arab Saudi di beberapa negara tidak habis-habisan memihak Palestina? Karena mereka sudah dikuasai oleh Yahudi. Dulu pesawat terbang Israel tidak boleh lewat di atas ruang udara Arab Saudi. Sekarang sudah bisa, karena putra mahkota sekarang itu sudah berbeda Israel. Kenapa? Karena putra mahkota ini pernah berbiaya dan punya kasus. Untuk bisa menyelesaikan menyelamatkan kasus ini tidak diselesaikan, hanya lebih Yahudi yang bisa menyelesaikan. Jauh sebelum Hillary Clinton pidato di depan Kongres Amerika dan Kongres Amerika itu, saya sudah katakan nama-nama ISIS itu adalah operasi intelijen. Operasi intelijen. Ternyata kemudian menjelang Kongres Amerika, menjelang Pilpres Amerika, dari Clinton sebagai salah satu cawapres waktu itu mengatakan, kan di sini proyek kita. Nah sekarang dia sudah kebablasan, kita sendiri yang kebakarannya itu. Dan terbukti pimpinan ISIS itu adalah Yahudi. Nah jadi ini operasi intelijen yang salah satu kelemahan umat Islam adalah ketika dalam suatu majelis dalam semacam bersemangat, kemudian togut ini jamaah kita, dulu kemudian kirim ke pesawat atau kemudian itu adalah tahun 1980 di Kodam Imajaya itu setiap hari Kamis ada pengajian. Kodam Imajaya ada pengajian. Itu melatih mereka itu menghafal ayat-ayat tertentu tentang jihad, tentang apa segala macam. Dan mereka kemudian ikutan pengajian seperti ini. Dan mereka yang paling luar biasa bersekutu. Dan itu yang kemudian direkrut. Saya belajar ilmu intelijen langsung dari Nasional Hamka ketika Jenderal Yusuf jadi panglima. Karena waktu di Makassar saya tinggal di sekitar TNI, rumah panglima pada masanya itu sekitar 150 meter. Jadi saya biasa main dia sudah bertiga pada ketika saya di TNI beliau masih pertama. Beliau katanya buat saya begini, Abdullah, kalian itu HMI Muhammadiyah organisasi seperti itu. Kalau soal saya nggak tahu. Tapi kalau masih terjadi begini kan, Beliau ceritakan bagaimana ada kasus Islam Jamaah, ada kasus Nahan, hingga Sunda, macam-macam. Yang itu dari Kopi, dari Jakarta sampai Setu, tema-temanya ini. Beberapa tahun kemudian hilang. Tahu-tahu ada undang-undang baru yang lain. Sebenarnya yang kita tidak tahu itu lebih berbahaya daripada. Begitu juga persoalan di Indonesia. Kalau dalam surah hadis, saya ini perawi ketiga. Bung Hatta pada Burhanuddin Rahab dan saya Pak jadi sekretaris Bapak Rahab Perdana Negeri yang melaksanakan perjuangan. Pak Burhanuddin cerita kepada saya, Muhammad Hatta cerita kepada beliau.
ketika perjanjian Linggarjati, Indonesia itu hanya Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Jawa Barat itu tidak masuk. Maka kemudian Kartosuwiryo sebagai salah seorang pimpinan Muslim yang kemudian memimpin pasukan di Jawa Barat telepon kepada Anda, saya menunjukkan bahwa Indonesia itu ada untuk menggerakkan di Jawa Barat. Dan Muhammad setuju, dan sebagian itu dibiayai oleh APBN. Nah, setelah kemudian selesai, pasukan Siliwangi dari Jogja harus kembali ke Jawa Barat, kan jalan kaki. Nah, pasukan-pasukan Kartosuwiryo itu pasang spanduk, bukan pasang pamflet di pohon-pohon di daerah Jawa Barat, meminta agar supaya pasukan Siliwangi masuk bergabung di. Ada yang masuk, ada satu regu yang dipimpin oleh Amir Mahmud. Amir Mahmud itu mantan ketua, mantan Menteri Dalam Negeri, dan mantan ketua DPR yang berpengaruh. Satu regu ketemu dengan pasukan, kasusnya salah paham, terjadi bentrok fisik. Semua pasukan Amir Mahmud meninggal. Amir Mahmud sampai tinggal pakaian dalam saja. Situlah pertama benih dendam TNI terhadap bangsa. Sehingga dalam doktrin di penerimaan AKABRI situ. Nah, itu satu riwayat. Jadi teman-teman yang jadi anggota DIT itu apa itu, jangan lupa bahwa itu menggunakan APBN sebagian dan direstui oleh pemerintah. Yang kedua, Muhammad Sulaiman itu anggota DPR pusat dari P3 zaman Orde Baru. Abangnya namanya Kolonel Abdan Sulaiman. Kolonel Abdan Sulaiman itu diperintahkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat mendirikan Apreja Istiqlal Akademi dan Jakarta yang calon-calon imam tentara. Beliau cerita kepada Muhammad Sulaiman, Muhammad cerita kepada saya. Jadi saya berawaki oleh Ustaz. Kenapa Kartosuwiryo dan anak komisi dari ditangkap? Karena akan mengatakan orang-orang PKI komunis diselundupkan masuk ke dalam tentara DIT. Mereka ini kemudian membakar rumah, merengkoslah dan menjual seterusnya. Maka image di Jawa Barat, Banten waktu itu masih di Jawa Barat. Bahwa ini betul Kartosuwiryo apa saja. Maka ketika ada pasukan pagar betis antara TNI dengan masyarakat Jawa Barat yang mengkritisikan Kartosuwiryo ditangkap. Ya jadi hukuman mati. Kartosuwiryo itu dengan Soekarno itu satu asrama ketika menjadi murid dari Cokro di Surabaya. Beliau ajukan kasasi, amnesti ditolak karena Soekarno sudah dikuasai oleh PKI. Maka dijadi menembak di Pulau Seribu. Setelah sudah meninggal, maka kemudian di Aceh kelanjutan kepemimpinan itu oleh Aceh kemudian di Sulawesi Selatan oleh saya ketemu dengan tukang urutnya Kartosuwiryo. Waktu dia jadi tukang urut itu dia masih istri dan saya tempat tinggal saya di depan kamar ini tukang urut dalam satu kompleks. Kata beliau, di dalam komunitas Kartosuwiryo itu terlalu serius. Tapi sama dengan yang di Jawa Barat, PKI masuk sudah melakukan pembakaran dan seterusnya. Sehingga akhirnya kemudian Kartosuwiryo bisa ditangkap, kemudian jadi hukuman mati tembak seperti itu. Jadi operasi intelijen ini berjalan terus sampai yang kita kenal dengan Komdi dan seterusnya. Dan yang terakhir misalnya peristiwa Sarina. Bapak lihat, coba dia mau datang melakukan pengeboman, tapi dia bawa baju putih, sudah itu kemudian bawa KTP dan logika intelijen. Bagaimana mungkin? Jadi sebenarnya seperti itu. Nah itulah Kapolda naik pangkat dengan dia promosi itu, kemudian jadi Kapolda seperti itu. Nah jadi saya mau menjelaskan bahwa kemudian operasi intelijen ini yang harus diperhatikan betul. Yang kedua,
soal pemahaman keagamaan dari Islam. Saya ketika sosialisasi waktu KPK di Banda Aceh, pesertanya itu adalah Ustaz, Guru, Ustazah, Dai, Wali. 2 jam saya presentasi dengan 1 orang Ustaz yang bertanya, Pak mau tanya, bagaimana habis Quran bisa korupsi? Waktu itu mantan menteri agama ditangkap. Saya jujur waktu tidak bisa jawab. Iya, bagaimana habis Quran bisa korupsi? Terus saya seperti dapat inspirasi, dapat ide. Saya ceritakan pengalaman saya waktu mengajar di Singapura. Yang istirahat, pergi makan warteg, warteg Singapura beda yang di luar. Kurang lebih 200 meter ada tikungan, ada rumah besar. Saya lewat situ. Assalamualaikum, assalamualaikum. Saya terus waalaikumsalam. Saya ada orang, tapi ada salah. Tapi karena lapar saya jalan terus. Kira-kira 200 meter lagi sama di warteg. Pulang ke kampus, mengajar lagi. Sama lagi saya kira-kira setengah menit dia di daerah. Maka tidak ada orang. Tapi karena sudah mau masuk mengajar saya kembali. Kira-kira 50 meter ada pemuda asing lain. Ada apa bang? Saya tadi lewat satu rumah bodoh sana itu ada masalah saya. Tidak ada orang. Dia bilang, oh bang itu punya rumah orang lain. Jadi kalau di Malaysia Singapura orang lain itu Islam. Semua tamunya Melayu, pagi, siang, sore, malam, semua tamunya itu datang mengucapkan salam. Dan dia punya burung duri. Jadi burung duri itu pagi, siang, sore, malam dengan salam, maka asal ada orang yang dia mengucapkan salam. Itulah hidayah yang saya diberikan oleh Allah untuk menjawab pertanyaan saja di Banda Aceh. Oh, dalam Islam habis Quran derajat paling tinggi. Tapi kalau tidak diamalkan apa yang dihafaz, apa bedanya dengan burung duri yang juga bisa mencatat salah? Itulah sebabnya di dalam disebut fawaid muslimin, neraka waib bagi umat sholat. Kenapa? Karena yang main-main dengan sholatnya tidak usul dan riya. Padahal sholat itu adalah lima dari ibadah. Nah, oleh karena itu maka karena tadi pertanyaan-pertanyaan kurang dengar telah menjawab begitu. Tapi saya hanya mau sampaikan tentang beberapa hal seperti itu sehingga kemudian ya kita kembali kita nafsi, kemudian fokus kepada keluarga itu suami istri kita, kemudian RT, kemudian RW, kemudian kecamatan sampai negara. Itu adalah pada tahun soal kepemimpinan kata Rasulullah. Kalau imam kemudian yang jelaskan oleh kedua tadi itu, maka yang paling menguasai Quran. Kalau sama-sama menguasai Quran, menguasai hadis, sama-sama hadis, maka yang hijrah. Kalau sama-sama hijrah, maka yang jadi tua. Jadi dalam soal sholat kemudian imam kemudian maka umur itu berpengaruh karena punya pengalaman iman dan seterusnya. Tapi kalau imam muamalah kata Rasulullah kompetensinya tadi kompetensi. Jadi kalau mau jadi menteri pertanian pernah jadi petani. Kalau mau jadi menteri pendidikan pernah jadi guru. Baru yang kedua kata Rasulullah dia mengimani sholat berjamaah anggotanya, rakyatnya, masyarakat seperti itu. Nah, jadi itulah kriteria di samping banyak kriteria yang tadi sudah jelaskan pada untuk memilih pemimpin. Sebagai bentuk, kalau dulu ada peristiwa di Papua Barat untuk beberapa bulan keluar kita tahu. Hari ini ada kepala desa di Papua itu tentu besok viral. Jadi karena itu maka memilih pemimpin, apakah presiden bupati atau DPR, maka gunakan fasilitas yang disediakan. Datang ke profesor Google, SD-nya di mana, SMP-nya di mana, SMP-nya di mana, kerjaan nyambung ke kemudian bagaimana, istrinya bagaimana, anaknya bagaimana. Sampai terakhir ditemukan misalnya 2 yang paling mirip. Kalau partai politik, ya saya 83 saya tahu. Semua partai politik terlibat terus. Tapi yang nomor 1 PDIP, yang nomor 2 Golkar, yang 3 Demokrat, nomor 4 PAN dan seterusnya. PKS yang terakhir. Nah, tapi di semua. Nah jadi Anda harus menggunakan skala prioritas. Kayak fikirnya kan kalau tidak dapat semua,
tidak berpasangan semua. Kalau sama-sama jelek, kamu kalau sama-sama baik, pilih yang terbaik. Kalau sama-sama jelek, pilih yang paling kecil juga. Nah, kalau sudah dapat dua, maka ada istighfar. Istighfar, jangan kemudian hanya bincang istri, calon mantu, calon suami, istighfar, dan minum juga istighfar. Terakhir, kalau sudah terpilih, jangan Anda tinggalkan. Harus Anda kontrol DPR, Presiden. Jangan lupa, Anda saya. Karena itu 2011 kenapa saya demonstrasinya enggak? Saya bukan dukung Prabowo, saya mau menyelamatkan umat Islam. Tidak jatuh korban yang banyak lagi. Ketiga, sinayaka. Jadi terus pasti kau. Saya kira itu beberapa catatan saya. Mungkin Ustaz karena pendengarannya kurang lebih bagus dari saya. Pendengar saya agak terganggu juga karena peringatan agak. Silakan Ustaz. Oke. Ya, baik yang pertama Ali Utoro yang semuanya tadi mungkin sudah disinggung oleh Mas Ketua kita Pak ya salam apa namanya Ali Utoro semangat terus berjuang untuk memegahkan cara Islam kemudian yang berikutnya dari Pak Ali Zainal. Jadi untuk kelompok atau kelompok peduli umat ini kegiatannya sudah agak lama berjalan, bukan hanya di sini, bukan hanya di Mesir, tapi intinya tadi sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustaz Rahmat itu menyampaikan tasbih permintaan kepada umatnya dan juga memiliki aktivitas politik dalam makna untuk menyampaikan pandangan Islam sebagai solusi atas berbagai problem baik di antaranya juga melakukan kunjungan atau semacam audiensi misalkan ke Dewan Pimpinan Rakyat Daerah ya, terakhir itu di DPRD Kota Tangerang ya. Itu berkenaan dengan kasus rempang yang dibakar. Walaupun itu bukan wilayah mereka, tapi mereka juga kaum muslim. Nah, kita ingin menyampaikan pandangan Islam dan juga mendengarkan apa yang menjadi concern mereka adalah agama. Dalam konteks kegiatan serupa ini juga pernah diadakan di beberapa lokasi ya, di daerah Kelapa II tepatnya di Pojok Nangka itu ya, ada kampus kecil begitu juga kan ada acara di sana ya, dan juga beberapa tempat. Mudah-mudahan yang disampaikan Pak itu merupakan amanah buat pokok begitu ya. Jadi salam tidak hanya saat ini ya kegiatan yang serupa ini, tapi juga insya Allah nanti ke depan apapun tema-tema yang menjadi kebutuhan umat akan diadakan. Sebagaimana termasuk di masjid-masjid sebagai bagian dari kewajiban kita untuk memakmurkannya. Insya Allah. Terima kasih. Terus yang terakhir tadi dari yang berkenaan dengan masalah bangsa syariah. Jadi mungkin yang saya tangkap itu lebih ke label ya. Label jadi kontennya beda antara bungkus dengan isi berbeda barangkali yang saya tangkap ya. Ini mungkin pembahasan yang panjang ya, tapi pada intinya ketika syariat Islam itu tidak memiliki wadah yang kompatibel, yang sesuai, yang terjadi seperti itu. Jadi yang mohon maaf itu kan kalau istilah yang namanya bagi hasil dalam perbankan tanda syariah itu kan tetap nisbahnya tetap. Jadi kalau bagi hasil itu kan masuknya ranah pembahasan akad muamalah syirkah sebenarnya soal golongan. Nah, namanya bagi hasil itu besarnya nggak tetap. Secara akadnya tetap ya masing-masing berapa persen. Gitu.
tergantung kesepakatan. Tapi besarannya kan berbeda, tergantung hasil dari siklus tersebut, usahanya menghasilkan untung atau tidak dan seterusnya. Nah, jadi mungkin pembahasan lain waktu ya. Tapi sepakat bahwa itu dipertanyakan. Intinya adalah ketika syarat Islam itu diterapkan di sesuatu yang tidak kompatibel, maka akan terjadi banyak anomali, keanehan begitu. Nah, karena sejatinya kalau kita bicara kepemimpinan tadi sampai itu, kita juga membutuhkan yang namanya wadah pemimpin itu. Ibaratnya makanan, ya, soto, apakah layak ditempatkan di wadah yang namanya ispot? Secara fungsi mungkin bisa dipakai untuk wadah cairan, tapi kan tidak layak. Ispot itu untuk di rumah sakit itu maaf gitu ya. Bagi pasien yang terbatas secara gerak fisik. Nah, jadi dengan Islam itu demikian ya. Ada pemimpin, ada kepemimpinan yang cara memimpin, dan juga wadahnya juga ada. Begitu. Itu lengkap semuanya. Maka berpulang kepada bagaimana kajian kita terhadap fikih tadi, fikih tentang kepemimpinan. Mudah-mudahan dalam waktu bisa kita bahas. Demikian barangkali mungkin bermanfaat dan mohon maaf jika ada kurang dan kesalahan. Baik, insyaallah penjelasan sangat luar biasa. Ibu, terima kasih karena baik, kita sudah sampai pada masyarakat. Jadi saya ingin menyampaikan pada Bapak dan Ibu Allah. Mari kita sama-sama lebih semangat lagi untuk naik tentang Islam. Jadi Islam bukan hanya sebatas ritual ibadah, bukan hanya sebatas kita paham tentang aspek-aspek yang sifatnya aturan yang mengatur sifatnya pribadi. Karena itu memang itulah yang memang sering dibicarakan di majelis-majelis. Jadi kalau kita ikuti kajian-kajian majelis itu syariah yang dibahas hanya seputar itu, sholat, ada yang sifatnya pribadi-pribadi, zakat, saum, haji. Tapi jarang sekali saya menemukan kajian yang kaitannya dengan muamalah, apalagi politik. Jarang sekali. Padahal ini adalah bagian dari salah satu bagian dari kewajiban kita sebagai kaum muslimin. Karena kalau kita mengabaikan yang aspek-aspek muamalah ini, ya inilah yang dialami kaum muslimin saat ini di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Masalah kepemimpinan, masalah ekonomi, masalah budaya, masalah pertahanan, politik luar negeri dan sebagainya itu, ketika tidak dikaitkan dengan syariat Islam, itu kita itu akan yang tertindas seperti ini. Jadi saya dalam proses ini mengajak kepada bapak-bapak dan ibu hadirin sekalian, mari kita sama-sama kaji Islam lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Insya Allah di podcast ini sebetulnya ada wadahnya untuk kita sama-sama belajar masalah-masalah syariah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, agenda kita sangat di sini. Mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat bagi kita semuanya dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti bagi yang ingin bertanya terkait dengan kajian-kajian seperti ini, nanti boleh langsung ke panitia seperti apa dan bagaimana caranya dia bisa mengikuti kajian seperti ini. Baik, karena waktu itu sudah mendekati zuhur, kita langsung tutup saja dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada para narasumber semuanya, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Kesalahan adalah dari saya pribadi dan kebenaran adalah dari Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.